وجود كدم بقى مخالفات الحوادث قيامه بنفسه وحدانيات قدرة إرادات ilmu hayat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, sobat TV Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sapa juga bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga Allah kuatkan iman dan ketakwaannya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Teman-teman sobat TV Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Alex Budianta kembali hadir dalam program Talkshow Inspirasi untuk Guru Kita dengan mengangkat tema Pemuda Masa Kini adalah Pemimpin Masa Depan. Dan tentu di sebelah saya sudah ada pemateri yang sangat luar biasa sekali. Beliau yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu kepada kita semua yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Maka sebelum kita sapa beliau, alangkah lebih baiknya silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi dan video yang menarik lain. Baik, maka langsung saja kita sambut beliau pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Abdurrahman M. Hum. Assalamualaikum Pak Abdur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Budi sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ahmad ini adalah salah satu dosen di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis nih Pak. Ya, betul. Masya betul, Allah. betul, Ini betul, kok betul. dapat di Ciamis, itu ceritanya bagaimana Pak? Ya, itu rezekinya ya. Oh, rezekinya, Masya Allah. Rezekinya di sana. Oke. Luar biasa ya teman-teman, jauh dari tempat tinggal tapi semangatnya sangat luar biasa untuk terus menebar kebaikan. Insya Allah. Ya? Masya Allah. Baik, tentu tema kita yang akan kita bahas hari ini sangat luar biasa sekali, yaitu tentang pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman semuanya, bahwa bagaimana sih kita seharusnya sebagai pemuda yang diharapkan bangsa itu. Maka untuk lebih jelasnya akan kita bahas bersama dengan beliau Bapak Ahmad Abdurrahman. Maka saya persilahkan, monggo Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan yang tentunya saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah amaliyah Ramadan pada tahun ini dengan lancar dan tidak ada satu halangan apapun. Terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan.
pemuda memiliki peran yang sangat penting di dalam menyiarkan dakwah Rasulullah SAW. Al-Quran dengan indahnya memberikan kisah teladan para pemuda. Bagaimana Al-Quran menggambarkan para pemuda gua, ya, ada Ashabul Kahfi, ya, yang sangat terkenal karena keteguhan, kekokohan iman dan juga keteguhan pendirian dengan memegang prinsip-prinsip kebenaran berdasarkan pada tauhid ilahiyah. Allah memuji para pemuda tersebut, ya, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi, para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kita tahu bahwa teladan pemuda idaman yang telah dipertunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diabadikan juga di dalam Al-Quran, bagaimana keberanian, ketegasan dan kekokohan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk melawan dan juga menegakkan tauhid, ajaran-ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberaniannya, ya, menghancurkan berhala-berhala. Pada saat itu Nabi Ibrahim termasuk masih dalam usia yang sangat muda, ya, gitu. Oleh karena itu pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang gemar melakukan aktivitas di masjid, pemuda yang sanggup menahan gejolak nafsunya manakala berhadapan dengan godaan syahwat. Ini adalah pemuda yang oleh Rasulullah akan dijamin keselamatannya di akhirat kelak. Kita bisa menengok sejarah bagaimana kisah perang Badar. Dalam perang Badar, Pak Budi, ya, dan pemirsa, yang peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Seperti saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada peristiwa itu, ya, peristiwa, ya, perang pertama, ya, umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya, di mana dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan ada dua orang pemuda yang sangat belia, berusia 16-17 tahun, ya, dengan kegigihan, dengan keberanian, ya, mereka ingin sekali bisa menghadapi atau melawan yang namanya Abu Jahal. Dan itu luar biasa tekadnya, anak muda, bahkan sekelas, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf terkagum-kagum, terheran-heran, ya, begitu menggeloranya, ya, semangat, keberaniannya. Ini yang kemudian perlu kita tanamkan, kita didik, ya, remaja pemuda kita saat ini. Nah, dengan peristiwa-peristiwa seperti itu kita bisa mengambil hikmah bahwa pemuda itu memiliki potensi yang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Sehingga ada dalam sebuah lagu, ya, yaitu
darah muda, darahnya para remaja. Nah, ini mengindikasikan bahwa remaja, pemuda adalah satu potensi yang luar biasa besar kalau kemudian dikembangkan, tentu dengan landasan-landasan tauhid, landasan keimanan, dan juga kreativitas, inovasi, sehingga mereka bisa berperan dalam kehidupan ini, baik di lingkup yang paling kecil dalam keluarga, kemudian masyarakat, bangsa dan negara, tentu juga untuk agamanya. Inilah sebenarnya harapan kita semua, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan, sehingga harus ada kesinambungan antara kuatnya, kokohnya keimanan, kemudian pembentukan karakter melalui keluarga, peran keluarga, yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan atau aktivitas-aktivitas positif, konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Sehingga apa yang kemudian kita khawatirkan dari kehidupan para pemuda, para remaja saat ini, paling tidak kita sudah bisa memberikan arahan, alur, frame-nya gitu ya, untuk kemudian mereka berjalan di atas frame tersebut, sehingga tidak kemudian lepas kendali, hanya berdasarkan semangat yang menggelora, semangat yang menggebu-gebu darah mudahnya tadi, tetapi juga didasari dengan tentunya ilmu yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan pribadi mereka maupun di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu Pak Budi ya. Luar biasa sekali ya pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan berbagai kisah juga nggih Pak Ustadz, dari kisah Ashabul Kahfi serta Nabi Ibrahim nggih yang berani merusak patung yang dibuat ayahnya sendiri. Ya, betul. Itu pun di usia muda nggih. Iya, masih muda. Luar biasa sekali nggih. Nah, tadi sudah dijelaskan teman-teman semuanya ya, pemuda-pemuda di zaman perjuangan dakwahnya Nabi dan juga sahabat-sahabat yang sangat luar biasa menginspirasi untuk kita semua. Tetapi di era zaman sekarang nih Pak Ustadz, ini kan perkembangan zaman semakin maju, globalisasi yang semakin mempengaruhi terutama dalam perkembangan kepribadian remaja itu sendiri. Nah, tentunya anak-anak itu, apalagi pemuda itu zaman sekarang mudah tergerus dengan arus zaman, budaya asing, dan juga mungkin kalau tidak punya filter dalam diri itu tidak bisa mengarahkan yang baik, dan kebanyakan kan menyukai hal-hal yang berbau kesenangan. Kita sebagai pendidik seperti ini, bagaimana cara menyikapinya Pak Ustadz? Oke, ya baik. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, ya, globalisasi adalah hal yang niscaya. Ya. Kita tentu harus siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pemuda, remaja harus diberikan bekal yang kuat, sehingga ketika perubahan zaman ini berjalan, mereka memiliki pegangan, kendali, gitu. Sehingga apa yang sekarang sedang terjadi, perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat, kita masuk di era era disrupsi, era pergeseran, dari kehidupan yang biasanya dilakukan di dunia nyata, beralih ke dunia maya. Ini kan tentu membawa dampak yang tidak kecil dalam kehidupan remaja dan pemuda kita, sehingga harus ada filter, Pak. Gitu. Dan salah satu filter yang paling kuat adalah filter keimanan. Gitu. Akidah, tauhid. Gitu. Kita tahu bahwa sejarah telah dibuktikan bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih di usia muda, dengan semangat yang menggelora, mampu menaklukkan Konstantinopel. Tentu ini satu peristiwa yang sebenarnya bisa kita ceritakan ulang, bagaimana
bisa membangun semangat yang seperti itu ya. Di tengah-tengah sekarang ini tantangan kehidupan pemuda yang semakin kompleks. Iya, Gitu ya. Mereka butuh teladan, mereka butuh contoh, ya, yang mampu memberikan arahan ya, dalam mengambil sikap tentunya. Kita juga kenal di dalam sejarah, dalam cerita ya, bagaimana Ibnu Sina ya, Iya. dalam usia 5 tahun sudah hafal Al-Quran Masya Allah. dan kemudian menjadi ahli kedokteran pertama di dunia. Ya. Kedokteran, ya, ilmu kedokteran kan di dunia Islam ya, pertama itu oleh Ibnu Sina. Dan banyak sekali tokoh-tokoh ya, pemuda, ada keponakan sekaligus menantu ya, Rasulullah ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah. Ya. Ini menandakan bahwa remaja itu sangat besar potensinya, Pak. Tetapi tadi pengaruh yang datang dari luar itu pun sama besarnya, sehingga ketika dalam kehidupannya tidak disiapkan filter yang kuat, ya ini akan menggerogoti atau menggerus ya, tadi semangat yang menggelora ke arah yang negatif nantinya. Gitu. Jadi media, ya, kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan dengan baik, ya, dengan cara memberikan edukasi. Ya. Bagaimana memanfaatkan menggunakan media, menggunakan teknologi untuk kepentingan-kepentingan yang positif, kepentingan-kepentingan yang inovatif tentunya, dan itu akan menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya, gitu ya, terutama ya dunia pendidikan, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ya anak-anak kita yang sekarang sedang belajar di SDIT Salsabila Klasemen ini juga nanti mendapatkan bekal, ya, pembekalan tentang bagaimana menguasai dan memanfaatkan teknologi secara bijak, ya, gitu, sehingga memberikan manfaat yang besar nantinya dalam kehidupan, baik ya kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz nggih terkait dengan pentingnya filter. Nah, filter tadi iman tadi nggih, Bapak. Betul. Iman, nar. Ya. Jadi buat pesan untuk ayah bunda yang sedang menyaksikan juga, ini tentunya sangat penting sekali membekali anak itu dengan akidah dulu nggih, Ustadz. Betul. Karena akidah itu landasannya di atas ilmu nggih. Ya, betul. Masya Allah, luar biasa. Nah, tentu ada faktor-faktor penting nih Pak Ustadz, ya, yang sangat mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Apakah anak itu menjadi baik atau anak itu menjadi buruk? Nah, kira-kira faktor apa saja itu Pak Ustadz? Ya, baik. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya Pak Budi dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam perkembangan perilaku atau perkembangan kehidupan seorang remaja, pemuda itu ditentukan atau dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ya. Kita tahu bahwa faktor eksternal inilah yang selama ini menjadi perhatian serius di kalangan orang tua, ya, terutama juga pendidik tentunya. Ya. Kalau di faktor internal tentu kita berbicara keluarga. Maka peran keluarga sekali lagi sangat penting. Bagaimana? Iya, betul. Bagaimana dalam Al-Quran dikisahkan, ya, keluarga Luqman Al-Hakim, ya, kan? Bagaimana mendidik putranya, keluarganya untuk bertakwa, untuk bertauhid, ya, beriman kepada Allah. Karena itu memang penting sekali, dan sekali lagi keluarga di sini memiliki peran penting. Itu faktor internalnya. Faktor eksternalnya ya, yang menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan itu adalah ya teknologi tentu yang pertama. Ya, gitu. Karena saat ini memang teknologi langsung bersentuhan dengan kehidupan para pemuda. Berarti lebih ke lingkungan seperti ini. Ya, nanti termasuk di dalamnya ada lingkungan masyarakat di situ. Bagaimana? Tapi kita tahu sekarang anak-anak sudah dengan handphonenya, ya, itu kan di dalam kamar. Nah itu sebenarnya sekarang faktor lingkungan itu sudah tidak terlalu ini, tapi faktor teknologi karena dia sangat dekat, ya,
bahkan digenggaman kan. Bahkan gitu. mau tidur saja di sampingnya. Betul gitu. Jadi sekarang ini memang bagaimana kemudian faktor-faktor baik internal maupun eksternal ini kemudian kita bedah gitu ya, sehingga kita bisa menyiapkan langkah-langkah apa, ya, metode-metode apa yang kemudian bisa kita tanamkan kepada anak kita. Kalau faktor internal tentu peran keluarga. Contoh yang paling bisa mengenah ke ya, kehidupan anak-anak ya, remaja, pemuda ya, kedua orang tuanya, ya, keluarganya. Gitu. Bagaimana contoh yang dibangun ya, di tengah-tengah keluarga itu. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan teknologi ya tentu diberikan pemahaman bagaimana menggunakan teknologi secara bijak gitu ya, gitu, sehingga pembentukan karakter itu bisa terbentuk dengan panduan-panduan yang sudah disiapkan gitu kan. Tentu masing-masing orang tua punya cara di situ ya, gitu, punya pendekatan yang mungkin berbeda, tetapi pada prinsipnya bahwa faktor keluarga menempati peran yang sangat penting dalam membentuk karakter pemuda itu sendiri, gitu ya Pak. Berarti artinya juga keluarga orang tua juga tidak hanya mengawasi dalam lingkung keluarga saja ya, tapi juga harus mengetahui anak itu aktivitas di luar penggunaan gadget seperti apa. Ya, mungkin tidak hanya di luar Pak, di dalam kamar, di rumah, ya kan. Sekarang karena mungkin nggak harus keluar kan sekarang ya. Jadi aktivitas anak kan sekarang di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, ya, gitu. Semua sekarang hampir aktivitas dilakukan di rumah, di kamar, gitu kan. Ya. Sehingga hal ini perlu pengawasan ekstra. Ya, orang tua. Gitu. Termasuk juga dengan lingkungan temannya, Ustaz. Ya. Ini teman juga berpengaruh. Betul. Pergaulan teman sejawat ya, teman-temannya, gitu kan. Itu juga harus menjadi perhatian karena pengaruh apakah positif atau negatif itu juga biasanya datang dari teman juga, gitu ya. Gitu. Sehingga ketika salah dalam berteman ya akan mengakibatkan kesalahan dalam berperilaku, gitu kan, gitu. Sehingga orang tua perlu tahu, gitu ya, paling tidak tahu kemana dengan siapa. Nah itu sehingga nanti bisa diarahkan kalau kemudian ada hal-hal yang mungkin menyimpang atau keluar dari aturan-aturan agama atau aturan-aturan moral ya, dalam kehidupan. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman dan juga ayah bunda, anak-anak yang sedang menyaksikan channel ini. Tadi sudah disampaikan bahwa pentingnya peran keluarga untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Bagaimana sih keluarga itu bisa mengembangkan atau membentuk perilaku anak itu dengan baik, tentunya punya cara masing-masing ya Ustaz. Dan juga pengawasan terhadap penggunaan teknologi seperti gadget, kemudian mengawasi bagaimana teman-temannya itu lingkungannya apakah baik atau buruk. Seperti hadisnya ada Ustaz. Ya, hadisnya seperti ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka walaupun kita tidak beli akan mendapat bau harumnya. Begitu juga ketika kita berteman dengan tukang pandai besi, walaupun kita tidak mendekatinya, tetapi kita akan mendapati baunya yang tidak sedap. Itu kan artinya faktor lingkungan yang sangat berpengaruh sekali ya Pak Ustadz. Nah, terkait dengan selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Ustadz, yaitu mungkin pesan untuk pemuda di masa kini agar mereka itu bisa mengembangkan kemampuannya, keterampilannya, atau mungkin bisa memberikan semangatnya untuk berkarya seperti itu, Mas. Ya, oke, baik, terima kasih. Sahabat Ramadan yang saya cintai, Subhanul Yaum Rijalul Ghad itu menjadi satu yang prinsip yang sebenarnya harus dipegang oleh setiap pemuda. Ya. Sehingga bagaimana nanti dia bisa di masa yang akan datang memberikan peran, ya, memberikan warna dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita tentu harus menyiapkan memang Pak perangkat-perangkat yang bisa mendorong para pemuda ini untuk bisa berperan nanti di masa yang akan datang. Kita tahu para alumni juga, ya, alumni Salsabila SD itu Salsabila 2 kelas Seman ini
ya, yang sudah ya, ada yang ada di Turki, ya, ada di mana-mana lah ya, ada di yang sudah kampus. hafidz malah Ya, betul, ada yang sudah bekerja di instansi pemerintah ya, yang tentu ini menjadi contoh ya, role model nantinya untuk generasi-generasi yang akan datang, alumni-alumni yang akan datang, sehingga memang perlu dibuat semacam mungkin blueprintnya gitu ya, sehingga ketika kita mengarahkan anak-anak kita ya, remaja, pemuda, harus bagaimana langkahnya, itu kita bisa memberikan ya arahan ya, gitu. Ini mereka yang sudah ada di sini. Nah, itu tentu bukan proses seperti sulap gitu ya, simsalabim, abrakadabra jadi, bukan. Tapi ini adalah proses yang panjang, proses yang diawali dengan ketekunan, ya, proses yang harus selalu dilakukan dengan semangat, ya, dengan gairah yang luar biasa itu, sehingga bagaimana kemudian kita nantinya bisa memunculkan generasi muda idaman yang berkarakter, Pak, gitu ya, sehingga kita bisa mencontoh bagaimana karakter Ashabul Kahfi yang kokoh dan berani dan teguh dalam pendirian. Bagaimana kemudian kita berakidah, bertauhid yang kuat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kan begitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan sifat-sifat yang yang karimah, yang baik ya, akhlak-akhlak yang baik dalam diri pemuda sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini saya kira para pemuda-pemudi mempunyai potensi yang harus diarahkan ke sana ya Pak ya, sehingga mereka betul-betul memiliki kriteria yang jelas, karakter yang jelas juga gitu ya. Kemudian prinsip yang kokoh, nah, yang berkarakter gitu, sehingga mereka tidak lagi ya tentu membabi buta ya di dalam menentukan seseorang yang harus jadi panutannya, kan begitu ya. Tapi sudah ada ini ya contoh-contoh baik dalam kehidupan zaman dulu ya, di zaman dakwah Rasulullah, kemudian di zaman sekarang juga di Indonesia kita kenal ada tokoh-tokoh nasional ya, yang berperan dalam menentukan kemerdekaan ya bangsa kita. Nah, itu juga menjadi role model lah gitu ya, sehingga pada hakikatnya nanti ya mereka para pemuda ini adalah orang pemuda yang bisa memberikan kontribusi nyata ya di kemudian hari, dan tentu harus difahamkan kepada mereka bahwa masa depan itu harus dimulai dari hari ini. Ya, jadi tidak ada masa depan kalau hari ini tidak melakukan apa-apa, sehingga apa yang harus dilakukan itu dibimbing ya Pak ya, dibimbing, diarahkan ya oleh keluarga, oleh sekolah ya sebagai lembaga pendidikan, dan juga tentu mungkin masjid ya, peran masjid juga nantinya berkontribusi terhadap pembentukan karakter pemuda pada saat ini. Mudah-mudahan mereka semua ya, nantinya memiliki kemampuan yang kuat yang diharapkan ya, sebagaimana yang diharapkan ya, tentu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan ya, sehingga mereka betul-betul menjadi idaman di setiap zaman gitu, Pak Budi. Masya Allah, luar biasa teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak sekali yang sudah kita bahas pada hari ini ya Pak Ustadz, terkait dengan pemuda itu sendiri, dan juga faktor-faktor yang mendukung tentunya harus berjalan seiringan ya Pak Ustadz. Keluarga, terus lingkungan, bahkan masjid itu semuanya harus bisa berjalan dengan baik semua. Kalau salah satunya buruk kemungkinan juga akan susah seperti itu ya Pak Ustadz. Baik Ustadz, mungkin yang terakhir ada yang bisa disampaikan? Ya, jadi begini, sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang Muslim tentu Pak Budi ya, kita harus memahami bagaimana
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya umat Nabi Muhammad ini menjadi umat terbaik. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Jadi kita ini adalah umat terbaik yang dilahirkan, yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini. Sehingga tentu kita juga harus menebarkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk kita semua, untuk masyarakat, bangsa, negara, dan tentu kebaikan-kebaikan untuk agama. Kita yakin bahwa setiap anak, setiap pemuda, setiap remaja membawa potensi masing-masing dalam dirinya. Tinggal bagaimana mengasahnya, bagaimana mengarahkannya. Sehingga nanti dalam perkembangannya pemuda ini, remaja ini mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Saya kira itu. Terima kasih luar biasa sekali apa yang sudah kita bahas ya teman-teman semuanya. Tentu semoga apa yang Pak Abdur, Pak Ustadz ini sampaikan bisa membuka pikiran kita, khususnya bagi anak-anak yang masih SDIT di Salsabila ya, dan juga yang nantinya mau remaja ataupun yang sudah dewasa, bisa lebih tergerak hatinya untuk terus membuat karya kalian, bisa mengembangkan potensi kalian. Karena apa? Kelak nanti di hari akhirat itu ada 4 perkara yang bakal ditanyakan, dan salah satunya adalah masa muda kalian digunakan untuk apa, seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini, luar biasa sekali. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sama-sama Pak, amin. Dari saya Alex Budianta, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan itu dari saya pribadi, dan apabila itu ada kebaikannya insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.